Halo guys, ketemu lagi sama aku dan teman-teman. Dan untuk kali ini kita jalan-jalannya beda. Kita cuma di Solo aja dan kita mau heritage session. Kita mau masuk ke salah satu keraton yaitu di Pura Mangkunegaran Solo. Gitu. Nah nanti ada apa aja di dalam, ikutin kita. Oke? Jadi masuk ini hari Minggu sehari aja banyak yang jadi ditunggu dulu ya guys. Tentu dengan saya enjoy aja, aktif, jadi nanti bertanya juga kalau ada pertanyaan juga. Kemudian sebelum tur ada yang mau ke toilet? No, Tidak ada? enggak. Oke. Sebelum tur ada beberapa peraturan yang wajib ditaati, seperti nanti kita lepas alas kaki maka dari itu saya bawakan tas ini buat bisa menampung buah sepatu. Kemudian selama tur, selama ada rumput mohon jangan diinjak ya, karena rumput di taman itu nilainya estetika bukan untuk diinjak. Kemudian sewaktu tur dilarang memegang benda sembarangan, apalagi patung-patung, benda-benda lukisan gamelan itu nanti juga jangan dimainkan, jangan dipegang juga. Oke, sebelum tur juga nanti metode saya penjelasan dulu, baru kalau mau foto-foto saya arahkan foto-foto, saya bantu nanti biar bagus. Ya. Mari kita langsung saja mulai. Kita udah masuk di pendopo agungnya dan harus lepas alas kaki. Berdiri tahun 1757. Raja pertamanya di sini adalah Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sabernyawa. Mangkunegaran merupakan terah atau dinasti dari yang namanya dinasti Mataram Muslim. Dulu hanya ada satu karena konflik keluarga serta VOC yang ingin menguasai Jawa, maka dari itu untuk memecahkan kekuatan Jawa itu membelahnya, membaginya dengan memberi unsur politik di dalamnya, konflik. Tahun 1745 Keraton Surakarta berdiri yang sampai sekarang masih berdiri. 1755 Keraton Ngayogyakarta melalui perjanjian Giyanti. 1757 Mangkunegaran melalui perjanjian Solotigo. Dan lalu tahun 1812 itu antara Puro Pakualaman dengan Keraton Jogja. Raja pertama Jogja Keraton Surakarta itu adik kakak, dan raja pertama di sini adalah keponakan. Jadi Raden Mas Said punya ayah Pangeran Arya Mangkunegara, itu kakak sulung dari raja pertama, raja keduanya Pakubuwono di Keraton Surakarta, dan kakak sulungnya dari Sultan Hamengkubuwono I. Itu namanya pakai Pangeran Mangkunegaran. Kemudian Mangkunegaran statusnya sekarang adalah masuk ke dalam cagar budaya. Jadi 1945 Indonesia merdeka. Dulu Solo itu DIS, Daerah Istimewa Surakarta. Tapi karena terjadi peristiwa penculikan yang dimana Tan Malaka, beliau seorang yang anti feodalisme atau bahasa mudahnya anti kenikmatan, dulu menculik Pakubuwono XII. Maka dari itu atas keputusan Keraton Surakarta dan Mangkunegaran mengeluarkan surat maklumat biar tidak pecah atau konflik, yaitu dengan setuju menyatakan bergabung ke pemerintahan. Maka dari itu status daerah istimewa Surakarta dicabut.
Sampai sekarang berdiri kami masih memiliki seorang raja. Sekarang yang ke-10, ada yang udah tahu rajanya siapa? Betul, Gusti Bre. Tapi kalau kita di dalam suratnya, beliau telah menjadi raja, kita wajib manggil dengan nama gelar. Mau tahu dengar gelarnya apa? Gelar lengkapnya beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Sudoso. Atau kalau ketemu beliau cukup aja Mas Kanjeng Gusti. Beliau masih muda, 26 tahun, beliau belum menikah. Gak harus menikah dengan keturunan juga. Nanti kita sambil fotonya di sana. Tapi sebelum itu kita bahas dulu Pendopo Ageng, bangunan pertama dari Mangkunegaran ini. Jadi Mangkunegaran bukan keraton ya, jadi jangan dipanggil keraton. Mangkunegaran adalah kadipaten. Kenapa? Karena secara hierarki kadipaten di bawah yang namanya keraton. Dan di Solo Keraton Surakarta itu top tier di atasnya, bawahnya ada Puro Mangkunegaran. Makanya rada sini itu nggak pakai sultan atau sunan, melainkan pangeran Adipati. Jadi dulu yang menguasai Surakarta itu tetap Keraton Surakarta, kami berada di bawahnya setingkat. Bangunan pertama ini adalah Pendopo Ageng. Ada yang sudah berkunjung ke pendopo selain miliknya Mangkunegaran? Bangunan semacam ini pernah? Ini yang terbesar seluruh Indonesia bahkan dunia, yang dapat menampung hingga 10.000 orang. Karena kalau pakai acara ini ada porsinya. Yang terbesar ini untuk upacara adat seperti gamelan, performing, latihan tari, pelantikan, dan lain-lain. Kemarin ini juga yang tentang pernikahannya Mas Kaisang. Waktu itu kondisinya podium pelaminannya di barat, menghadapnya ke timur, dan dilarang membelakangi ruangan sama yang ada dalam. Pendopo ini strukturnya masih original. Jadi kalau kita lihat Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran, desainnya itu lebih modern, lebih terbuka. Makanya dari warna strukturnya seperti marmernya itu kami ambil dari Eropa. Contohnya lantai ini dari Eropa loh ini. Sudah nggak diproduksi lagi, makanya kita wajib lepas alas kaki untuk meminimalisir kerusakan yang dibuat oleh sepatu. Kemudian juga ini dipasangnya bukan pakai semen loh, apalagi semen tinggal udah. Pakainya putihnya telur. Loh Mas, kuningan telurnya buat apa ya? Saya kurang tahu. Ini juga sejarahnya telah berubah warna, bukan karena usianya tapi karena banjir 1966 Solo. Luapan Sungai Bengawan Solo, banjir Kepala Solo hampir menenggelamkan kota Solo. Kalau sini sampai 1 meter. Maka dari itu karena banjir tersebut yang semula putih polos jadi seperti ini. Dan dari peristiwa tersebut juga terciptalah lagu yang sekarang kita kenal, Bengawan Solo. Ruangan kan ini ya. Ya. Sekali 5 atau 3. Oh, Ini sebelum dan sudah. ini ki Mas, Enggak apa-apa. Kita masih ada lanjut enggak ada pandangan apa-apa. lanjut aja sekali aja. Kalau ini buat apa? Ini luluran ya Bu Ya, ya? buat ulur badan. Ya, wangi kok buat lemari, wangi. Aromanya bisa dicium.
Ya, terima kasih ya Bu. Nah sebenarnya Mangkunegara 8 itu punya putra tertua itu beliau Kusukadityo tapi meninggal tahun 77. Makanya 87 beliau selaku putra tua yang menggantikan. Oke, kita tadi udah jalan-jalan di dalam Pura Mangkunegaran, banyak informasi yang kita dapat, wawasan juga. Kita mau keluar. Tadi juga ada art shop di Pari Anom, jadi kalau kalian mau belanja juga, dan kita masih di bagian foto. Nanti mau kemana lagi kita tunggu lagi. Oke. Itu apa? Kartu pos sing ndi Mas? Aku yang keluar negeri katanya Bu. Kita udah keluar dari area Pura Mangkunegaran dan kita mau jalan. Oh kesana. Salah jalan guys. Kondisi agak mendung tapi lumayan agak gerah juga. Tapi tetap semangat ikutin kita jalan-jalan tambah wawasan ke Pura Mangkunegaran. Oke. Oke, kita udah berada di luar, terus kita mau foto untuk yang terakhir. Terus habis itu kita mau kayaknya makan siang. Nanti kita mau makan siang di mana belum tahu. Ikutin aja guys, kita udah selesai jalan-jalan di Pura Mangkunegaran, dan untuk keseruannya nanti bakal ada di selanjutnya foto-foto kita yang loncat-loncat, yang aneh-aneh. Habis ini nanti kalian bisa cek, dan sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya.